Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang tengah berjalan bersama majikannya. Kita bisa melihat tatapan matanya yang sangat kosong. Namun ketika kalungnya dibuka oleh sang majikan, pria tersebut langsung menghajar orang-orang di sana dengan sangat wow. Pria itu bernama Denny, yang merupakan seorang tukang pukul dari seorang rentenir. Don't pay it back, the collar comes off. It's a simple set of rules. Tapi saat kalungnya kembali dipasang, seketika kembali menjadi pria yang cenderung nampak seperti seorang yang memiliki keterbelakangan mental. Saat pulang ke base camp, Denny pun diperlakukan seperti seekor anjing, di mana Denny disuruh masuk ke dalam kandangnya dan memakan makanan anjing. Selesai makan, Denny pun memukul apa itu entah namanya, seperti latihan tinju yang sudah sangat kusam. Hingga saat Denny memukulnya terlalu keras, benda tersebut pun robek. Satu-satunya benda yang berharga yang dimiliki Denny adalah sebuah boneka dan buku gambar anak-anak yang selalu dilihatnya sebelum tidur. Dan Denny memiliki ketertarikan kuat terhadap sebuah piano yang mana itu akan berhubungan dengan masa lalunya yang akan terungkap nanti. Singkat cerita, ketika si bos dan anak buahnya sedang pesta bersama wanita Denny pun memperhatikannya dari bawah, hingga membuat si wanita itu ketakutan. Hari-hari pun berlalu, seperti itu setiap hari, hingga beberapa orang yang sudah mengetahui tentang kemampuan Denny memilih untuk mundur dan tidak melawan sama sekali. You want this, yeah? Sampai di tempat lelang perhiasan di sana, terlihat ada sang pemilik tempat di sana di mana dia sudah mengetahui tentang bagaimana cara kerja si bos dan Denny, yaitu jika kalungnya tidak dilepas, maka Denny tidak akan bereaksi. Di situ si bos juga mengatakan bahwa untuk menciptakan binatang buas, maka didiklah seseorang dari kecil dan perlakukanlah orang itu layaknya binatang. Dan itulah yang membuat Denny bisa sampai sekarang ini. Hingga sang pemilik menahan semua orang yang di sana, Denny pun hanya bisa menyaksikan bosnya dan anak buahnya teriak tanpa bereaksi apapun. Hal ini cukup masuk akal, karena Denny dididik untuk tidak memiliki emosi dan rasa kasih sayang yang membuatnya terbiasa untuk berkelahi saat kalungnya dibuka. Sementara itu, sang pemilik tempat lelang pun pergi ke ruangan lain untuk menemui para tamu yang ada di sana. Saat si bos sudah selesai disiksa, akhirnya dia mendapat kesempatan untuk membuka kalungnya. Seketika semuanya orang dihajar sampai masuk ke ruang para tamu. Yang menarik adalah salah satu tamu yang merupakan pemilik tempat ilegal pun terkesima dengan kemampuan Denny. What are you looking at? Just enjoying the show. Saat kembali ke base camp, si bos pun memarahi Denny karena dia sama sekali tidak menolong, karena seekor anjing saja akan menolong majikannya saat berada dalam bahaya. Tak ingin membuang-buang waktu, si bos pun pergi lagi ke tempat lelang selanjutnya, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko barang-barang antik. Tak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti tadi, si bos pun meminta Denny untuk menunggu di luar, dan si bos menjelaskan bahwa ketika lampunya menyala, Denny harus segera masuk ke dalam karena itu adalah tanda sebuah bahaya. Dan di saat sibuk terus menjelaskan, perhatian Denny justru teralihkan kepada sebuah piano tua yang berada di sana. Tiba-tiba, Denny dikagetkan dengan seorang pria yang muncul, di mana itu hanyalah seorang tukang reparasi piano yang sudah tua.
Sam yang seumur hidupnya tidak tahu seperti apa warna kuning itu meminta Denny untuk menekan beberapa nada sembari dia membetulkan kerusakannya. Setelah selesai, Sam pun memainkan piano dengan sangat indah dan itu membuat Denny merasa hidup kembali sama seperti dirinya di masa lalu. Ketika terdengar suara tet tet tet, ketika terdengar suara tet tet tet, Denny pun segera sadar dan secepatnya lari ke dalam. Namun dia terlambat karena si bos dan anak buahnya sudah babak belur. Walaupun si bos sangat marah kepada Denny, si bos tidak bisa berbuat apa-apa karena Denny adalah aset baginya. Tak lama datanglah si pria pemilik klub untuk menawarkan kerjasama. Awalnya si bos menolaknya karena itu hanyalah permainan anak-anak. Tapi saat mendengar bayarannya cukup tinggi, si bos pun menyetujuinya. Sampai di sana dijelaskan bahwa hanya ada satu aturan bertarung dan itu adalah bertarung sampai mati. Aduh, musim tidak enak lagi. Lanjut lagi. Dan orang yang memiliki tubuh besar dan seram ini adalah juara bertahan di Fight Club miliknya, di mana dia sudah membunuh puluhan petarung dan berhasil mematahkan ratusan tulang manusia. Juga merupakan lulusan dari sebuah penjara paling sadis di Meksiko. Namanya adalah El Rico. Tak ingin membuang-buang waktu, si bos pun langsung melepaskan kalungnya dan menyuruh Denny untuk bertarung. Dan yang mengejutkan adalah sang juara bertahan yang sudah membunuh puluhan petarung pun harus mati oleh 3 pukulan biasa yang dilayangkan oleh Denny. Dan permainan pun selesai. Dengan banyak uang yang didapatkannya, si bos pun terlihat sangat senang dan menawarkan Denny sesuatu yang diinginkannya. Dan yang diinginkan Denny adalah piano. Hal tersebut membuat tertawa, namun Denny pun terus berbicara tentang piano, oh piano. Tiba-tiba sebuah truk menabrak mobil mereka hingga terseret puluhan meter, dan dari jalan raya telah memunculkan 3 orang bersenjata yang langsung menembaki mobil si bos dan Denny. Dan ternyata itu adalah perbuatan pemilik tempat lelang yang masih memiliki dendam kepada si bos. Dikira sudah tewas, mereka pun pergi dan ternyata Denny masih hidup dan hanya terkena peluru di lengannya. Dikira si bos sudah tewas, Denny pun pergi dan di sana dan menuju ke tempat barang-barang yang unik yang tadi. Dan masih ada di Sam di sana. Akibat peluru tadi, Denny pun kehilangan banyak darah, kemudian pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di atas kasur yang ternyata itu adalah rumah Sam. Dan dengan baju yang sudah diganti, ketika Sam masuk dengan membawa makanan, Denny langsung bersembunyi di bawah kasur. Tak lama datanglah anak tiri dari Sam yang bernama Victoria. Mengetahui Denny suka musik, Victoria pun masuk ke kamar Denny dan memberikannya sebuah piano kecil untuk Denny. My name's Victoria. Hingga saat mereka akan makan malam, Denny pun akhirnya keluar dan memutuskan untuk beradaptasi dengan rumah barunya. My name is Danny. Keesokan paginya saat Sam akan melepas kalung di leher Denny, Denny langsung bereaksi untuk tidak membukanya. You better try to take it off. That same reaction. Selanjutnya, Denny diajak untuk mengikuti aktivitas yang dimana mereka mengantar Victoria ke sekolah, kemudian pergi ke swalayan untuk berbelanja bahan makanan di sana. Di rumah Denny pun melihat beberapa toko di kulkas di mana itu adalah foto Sam dan Victoria yang ternyata Victoria adalah anak dari temannya sendiri. Di mana saat orang tua Victoria meninggal, Sam pun diberi amanah untuk merawatnya. You got family? I don't. Hari-hari setelah itu pun menjadi sangat hangat di mana Denny seperti dilahirkan kembali dan memiliki keluarga baru yang sangat baik kepadanya.
Ketika suatu hari saat mereka sedang berbelanja, tiba-tiba ada beberapa orang berkelahi di sana. Sam khawatir dengan keadaan Danny. Dan Sam terus berteriak memanggil namanya. Dan ternyata Danny sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Sam pun bertanya kepada Danny, kenapa dia tidak panik dan tidak bereaksi saat ada orang berkelahi di sekitarnya. Danny pun menjawab bahwa mereka tidak berkelahi dengannya, jadi dia merasa bahwa tidak perlu untuk memperdulikannya. Mendengar hal itu, Sam pun memakluminya. Karena mungkin itu adalah bagian dari masa lalu dan pribadinya, sehingga dia tidak terlalu memikirkan akan hal itu hingga suatu malam saat kedekatan mereka terjalin semakin erat. Victoria pun memutuskan untuk membuka kalung di leher Danny. Awalnya Danny ketakutan dan teringat masa lalunya, namun ketika sudah dilepas, dia akhirnya menjadi seseorang yang baru dan bukan Danny hau lagi. Esoknya, Danny diajak oleh Sam untuk pergi bekerja bersama Sam, di mana mereka menjadi partner yang sangat cukup baik, dan Danny mendapatkan bagian dari hasil kerjanya itu. Danny bertanya, untuk apa uang itu? Sam mengatakan, terserah kau Danny, itu uangmu. Mau beli kondom, tisu Magix, dan berbagai alat pencernaan lainnya, tidak apa-apa. Untuk itu, Danny pun pergi sendiri ke sebuah toko dan membeli beberapa topi yang unyu-unyu untuk diberikan kepada Victoria. Dan sehingga saat dia akan pulang, tiba-tiba dia tak sengaja bertemu dengan salah satu anak buah bos. Dia pun mengatakan bahwa si bos ternyata masih hidup dan sedang mencari Danny kemana-mana. Danny pun mengatakan bahwa dia tidak akan kembali karena sudah memiliki keluarga yang baru, namun dia mengancam akan mendatangi keluarga barunya itu jika Danny tidak kembali pulang. Tiba di markas, si bos pun terlihat sangat senang dengan kembalinya Danny dan ingin agar Danny kembali bersamanya. Tapi sebelum itu, Danny pun mempunyai satu pertanyaan, yaitu di mana ibunya. Pada akhirnya, jadi kembali menjadi binatang buas, di mana si bos mengajak Danny kembali bertarung di tempat Fight Club. Waktu itu, saat bertanya akan dimulai, Danny terus mengatakan bahwa dia tidak menyakiti orang lain. Gentlemen, to the death. I don't want to hurt people anymore. Excuse me? Not anymore. Anything wrong, gentlemen? Kesal akan hal itu, si bos pun mendorong Danny hingga dia terpaksa harus bertarung dengan petarung di sana. Danny pun hanya bisa menghindar dan bertahan dari lawannya karena dia benar-benar sudah tak ingin menyakiti orang lain. Melihat itu, si bos melemparkan sebuah senjata agar Danny bisa melawan, namun dia tetap bertahan. Tak ingin permainan terus monoton, si pemilik Fake Club pun memutuskan untuk menurunkan 3 petarungnya, sehingga sekarang Danny harus melawan 4 petarung sendirian. Dari situ, Danny semakin dihajar habis-habisan hingga dilempar dan hampir tak sadarkan diri. Menyadari situasi ini, Danny memutuskan untuk melawan dan here we go, Danny is the best. Dan berbagai senjata itu diambil oleh lawannya, tapi tidak membuat Danny kalah dan terus melawan dengan tangan kosong hingga mereka semua berhasil dikalahkan dengan cara dibuat cedera. Dan kita masih ingat dengan peraturannya bahwa jika tidak ada yang mati, maka si bos tidak akan mendapatkan uang sepeser pun, sehingga si bos nekat membunuhnya dengan pistol. Akibat kejadian itu, Danny pun dihajar habis-habisan dan dilemparkan ke dalam kandangnya. Di sisi lain, Victoria pun bertanya kepada Sam tentang keadaan Danny sekarang, dan karena dia mengira bahwa Danny
Denny kan bla bla bla. Dia mengira bahwa Denny bahagia bersama mereka. Sementara itu, Denny terlihat sedang melihat buku miliknya lagi, di mana dia menemukan sebuah foto ibunya di sana hingga saat si bos sedang melakukan bersama seorang wanita. Denny muncul di sana. Denny langsung memaksa si bos untuk mengatakan yang sebenarnya karena takut si bos pun menunjukkan foto-foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya seorang pelacur dan telah dibunuh oleh temannya sendiri. Saat si bos berangkat pagi untuk bekerja, mengatakan bahwa sebuah keluarga harus dipertahankan apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Denny pun sadar dan teringat karena sudah memiliki keluarga sendiri, yaitu Sam dan Victoria. Untuk itu, Denny langsung berontak hingga mobil oleng dan mengalami kecelakaan. Dengan cepat, Denny pergi kembali ke rumah Sam, di mana mereka sudah menunggunya di sana dengan foto yang dibawa Denny. Victoria pun mencari tahu tentang ibunya Denny yang ternyata adalah seorang pemain piano dan ada beberapa foto murid di sana dengan jendela yang sangat besar hingga saya menyimpulkan bahwa mungkin saja ibu Denny adalah seorang guru piano. Untuk itu mereka pun pergi ke sana dan mencari arsip tentang seorang wanita asal Asia yang pernah mengajar di sana. Setelah semua terungkap, akhirnya Denny bisa hidup dengan tenang dan menjalani hidupnya yang baru bersama Sam dan Victoria. Dan cerita pun belum selesai. Saat Victoria memainkan not dari kertas milik ibunya, seketika Denny pun teringat masa lalu. Nostalgia berarti. Bahwa si bos lah yang telah membunuh dan memperkosa ibunya, di mana dia disuruh untuk bersembunyi di dalam lemari dan menyaksikan langsung kematian sang ibu. Dan yang terjadi kemudian, si bos merawatnya dan menjadikan dirinya sebagai anjing peliharanya. Tega sekali bos ini. Setelah semua terungkap, Denny pun langsung mengajak mereka berkemas untuk pergi dari sana. Menyadari dengan hal itu, Denny menyuruh Sam dan Victoria bersembunyi di dalam lemari. Denny sendiri menghampiri anak buah si bos dan perkelahian pun terjadi. Dan walaupun beberapa orang menggunakan senjata, Denny tetap tenang dan berhasil menjatuhkan salah satu pasukan si bos tepat di samping mobilnya. Menyadari bahwa Denny tidak mudah untuk dianggap remeh, si bos pun menurunkan sang ahli bela diri, ya seperti Wiro Sableng gitu. Sementara itu, terlihat Denny sedang dikejar di atas gedung sehingga saat tidak ada jalan lain, Denny pun memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah gedung tersebut. Tiba-tiba muncul sang ahli bela diri yang langsung menebasnya. Namun beruntung, pedang saktinya itu hanya menebas sebagian rambut Denny. Dari sini terjadilah pertarungan sengit hingga akhirnya Denny berhasil terlempar keluar yang menyangkut di sebuah kabel, kemudian masuk ke apartemen seorang wanita yang sedang mandi. Tak mudah menyerah, ahli bela diri pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan di tempat sempit yang membuat tembok rusak terkena pukulan halilintar dari mereka berdua. Dan ternyata tanpa golok, si bela diri pun tak sejago seperti yang dibayangkan hingga dia harus terjatuh tepat di atas mobil si bos. Melihat hal itu, si bos langsung turun tangan dan terlihat bahwa anak buahnya berhasil menjebak Denny. Di sebuah ruangan saat Denny memutuskan untuk pergi melalui celah atap, si bos pun menyadari itu dan menyuruh anak buahnya untuk menunggu di sana. Hingga sampailah di apartemen milik Sam. Di situ si bos merayu dan membujuk Denny untuk kembali. Dan saat si bos akan memasang kembali kalungnya, Denny menahannya dan mengatakan, "Sorry, gue udah punya keluarga baru." Dengan cepat si bos langsung dilumpuhkan. Hingga saat Denny akan membunuhnya, Sam langsung melarangnya. Alasannya karena jika dia membunuhnya, maka Denny akan dipenjara. Namun saat si bos terus nyerocos untuk memancing kemarahannya, Sam pun langsung memukuli dengan pot bunga agar dia diam. Saat semua selesai, akhirnya Denny pun hidup bahagia bersama Sam dan Victoria. Ayo